Halo para penggemar anggrek, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang baik ya. Oke, hari ini saya mau sharing untuk anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan. Di sini saya ada anggrek bulan hybrid Thailand berwarna kuning dan sedikit ada warna putih. Dan ini sangat cantik sekali. Teman-teman pasti pengen ya. Cantik ya. Dan saya sudah hampir nggak pernah kali saya review mengenai Phalaenopsis atau anggrek bulan. Bukannya tidak punya banyak saya anggrek bulan tuh. Anggrek bulan saya tuh yang nggak kerawat segini banyak karena hasil rental gitu ya, tuh punya tuh banyak anggrek bulan itu tuh. Cuma memang saya hampir jarang karena memang menurut saya anggrek bulan itu sudah bosen kali ya, sudah bosen. Juga perawatannya juga agak sedikit ekstra, sedikit manja anggrek bulan tuh. Jadi saya kadang-kadang bukannya males memelihara, tapi lebih males untuk rewelnya itu loh. Oke ya. Nah, untuk teman-teman yang pemula, sebenarnya teman-teman pemula untuk anggrek itu, untuk bermain di anggrek bulan itu agak sedikit berat. Pasti akan cenderung trauma, karena anggrek bulan tuh nggak murah ya, itu 100 ribuan, 75, 100 ribu, 110 kalau teman-teman ke Taman Anggrek Indonesia di Taman Mini itu ya segituan, 95 sampai 100. Kalau yang memang ada corak-coraknya itu mungkin lebih mahal gitu ya. Nah, ini salah satu cara saya dalam merawat anggrek bulan. Pertama itu ketika saya beli anggrek bulan itu, saya ada dua opsi yang biasa saya lakukan. Kalau teman-teman beli yang seperti ini, yang di dalam masih soft pot ini, saya biasa kalau beli kayak gitu tuh langsung saya buatkan seperti ini. Saya taruh di pakis atau di kayu. Tuh. Pakai sama kayu, atau saya taruh di pohon, saya tempel di pohon. Nah, ketika ditaruh di pohon itu jangan teman-teman, atau ditaruh di pakis itu teman-teman punya tekniknya sendiri ya. Karena nanti kan teman-teman taruh di alam nih, artinya melepaskan dia di alam, bukan di dalam rumah ya. Ternyata tekniknya juga berbeda. Kalau teman-teman ke mall itu ditaruh dengan posisi cantik berdiri begini ya, itu memang bagusnya seperti itu karena memang itu di dalam ruangan. Tapi kalau di luar ruangan yang terkena hujan, yang terkena matahari, itu punya cara yang berbeda. Oke. Nah, ketika teman-teman beli di beli di softpot kayak tadi ya, pindah ke pakis seperti ini, posisinya harus dilihat. Oke, kita lihat posisinya gimana. Tidur. Mari kita lihat lagi. Ini posisi anggrek saya. Ini bulan juga nih, gede banget. Tuh, gede banget. Posisinya tidur. Ini posisinya tidur. Ini posisinya tidur juga. Ya, nanti dia akan bentuk seperti ini. Ini tidur tuh. Mana lagi? Ini juga tidur. Ini tidur. Itu ada yang rusak tuh. Itu tidur juga. Itu tidur. Ya. Yang pertama teman-teman lakukan adalah, mohon maaf banget nih ya, ini ada suara berisik dari tetangga yang memang lagi bikin pagar rumah ya. Ada suara gerinda. Oke. Yang pertama kali teman-teman harus lakukan ketika ketika menanam di papan kayu, pakis atau di pohon, itu posisi harus tidur. Tuh. Fungsinya buat apa? Fungsinya agar air itu tidak mengendap di dalam sini. Tuh, air tidak mengendap di sini. Biasanya kalau air mengendap di dalam sana akan seperti ini.
Nih ya, saya ambilin. Ini anggrek saya yang sudah tidak terawat, tuh busuk, kan busuk seperti ini. Ini bisa diperbaiki gak? Bisa, cuma saya lagi nggak sempet. Ya, akan seperti itu. Nanti teman-teman seperti ini ketika sudah dibentuk seperti ini, karena di softpot itu kan media tanamnya banyak ya, banyak sekali. Nah, ketika banyak banget itu dikurangin, lalu diambil sisi yang benar gitu ya, sisi yang tepat, karena anggrek itu ada yang posisinya tegak, ada yang posisinya sudah kelihatan agak turun. Nah, teman-teman posisikan itu di posisi yang turun. Contoh anggrek bulan saya yang seperti ini nih. Ya. Tuh, ini anggrek bulan saya. Ini kan secara posisi dia turun ya, turunnya begini. Nah, teman-teman kalau turunnya seperti ini gitu ya, berarti tempelnya begini. Anggap saja ini tembok ini adalah pakis ya, tempelnya begini. Nanti dia secara otomatis akan berbentuk seperti ini gitu. Nanti batangnya itu akan mengikuti posisi tidur gitu ya, seperti itu. Dan untuk di awal, kalau teman-teman tanya perlu pakai B1 gak? Saya sih hampir nggak pakai B1 ya. Saya nggak pernah, jarang pakai B1. Jadi ketika ketika anggreknya memang sehat gitu ya, anggreknya sehat, itu saya akarnya bagus, saya nggak akan pakai B1. Kenapa? Karena akarnya memang sudah baik, nggak perlu lagi dirangsang. Anggreknya juga nggak akan lebih mudah adaptasi. Kecuali memang kalau teman-teman beli anggrek seperti saya ini yang memang X rental itu kalau yang bagus ya, itu akarnya masih bagus. Tapi kalau yang jelek tuh akarnya sudah agak busuk, banyak yang agak busuk. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman beli yang X rental, teman-teman butuh B1. Tapi kalau teman-teman yang masih baru beli di Eka Karya gitu ya, atau di Taman Mini, produk-produk Eka Karya atau produk yang lain, itu ketika dikurangin media tanamnya sih sebenarnya nggak perlu, karena akarnya sehat. Nah, ini juga jadi perhatian buat teman-teman. Kalau teman-teman beli anggrek bulan, yang dilihat jangan bunganya, yang dilihat jangan hanya kuntumnya, wah kuntumnya banyak gitu ya, jangan. Yang dilihat itu adalah akarnya terlebih dahulu. Dilihat akarnya bagus gak, daunnya sehat gak, daunnya warna hijau gak gitu ya. Dilihat di sekitar sininya ada yang busuk gak, nih sini sebelah batang itu, pangkal batang itu ada yang busuk gak, itu yang harus dilihat. Oke, nah ketika sudah diposisikan tidur gini ya, teman-teman harus taruh di tempat yang teduh. Kalau tidak taruh tempat yang teduh, teman-teman akan kebakar. Kenapa? Karena akarnya butuh adaptasi. Itulah yang saya bilang tadi, sebenarnya nggak butuh B1, tapi yang pemiliknya harus tahu diri. Kenapa? Karena pohon yang masih baru di repot itu pasti akan stres. Nah, B1 itu fungsinya buat mengatasi stres, tapi percuma kalaupun dikasih B1 langsung ditaruh matahari, karena tetap akan stres, akan gosong gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak butuh, kalau saya nggak butuh B1 untuk adaptasi, karena selama akarnya sehat. Lihat ini baru 1 minggu saya taruh, nggak saya kasih B1, tapi akar-akar yang seperti gini, yang hijau gini udah mulai muncul. Nanti akar ini yang akan menutupi seluruh media tanam. Contohnya ini nih. Tuh. Nanti akan seperti ini. Ya. Dia akan lebih gila lagi akarnya tuh. Sebentar tuh, akar gila kan. Sampai sepanjang ini. Tuh akarnya. Ini anggrek bulan saya warna ungu tuh, sebesar ini gitu. Oke, seperti itu tuh, akarnya gila kan, kayak gini. Dan ini sehat nggak? Sehat dong tuh.
ya. Ini juga. Nah, ketika seperti ini ditaruh tempat yang sejuk, dia akan mulai beradaptasi. Salah satu adaptasi, tanda-tanda dia sudah bisa beradaptasi adalah dengan tumbuh ini nih, tumbuh batang hijau, akar hijau tuh, ya. Sebentar. Nah, akar hijau udah kayak gitu, itu tanda dia udah ada adaptasi, ya. Kalau teman-teman gini, kalau teman-teman proses seperti ini, Pak, kok daunnya keriput ya? Ya wajar, teman-teman gak usah panik. Kok ininya nggak saya kasih B1 malah lebih keriput, ya itu wajar gitu. Kalau B1 kan perangsang ya, perangsang untuk dia beradaptasi. Sebenarnya kita sih yang perlu, kita yang memutuskan perlu atau tidak gitu ya. Teman-teman kalau yang baru-baru gak mau sedih ya pakai aja B1. Kalau saya yang sudah tahu gimana menghandle-nya, saya nggak akan pakai B1 gitu. Karena kenapa? Karena saya tahu gimana handle-nya gitu ya. Oke, ini salah satu contoh anggrek saya nggak pakai B1 ya. Tuh, ini baru 2 minggu dia nggak pakai B1 B1 ya. Dia akan seperti ini, akan loyo sementara 2 minggu, tapi akarnya sudah beradaptasi, akarnya sudah masuk ke dalam semua, sudah sangat baik. Ininya juga masih hijau, nanti dia akan lebih kuat lagi untuk full sun full rain. Nah, kalau teman-teman mungkin yang ada di sini, nggak mungkin lah anggrek bulan itu full sun full rain. Saya sering taruh anggrek itu di full sun full rain. Anggrek bulan ya, bisa anggrek bulan itu full sun full rain. Bedanya memang daunnya akan lebih kuning dibandingkan yang ditaruh tempat teduh. Kalau anggrek bulan ditaruh tempat teduh tuh akan hijau. Ini kan agak kuning nih, karena ini saya taruh di full sun full rain. Ini hijau banget ya kan? Karena dia taruh di dalam ada naungan. Nah, kendalanya dalam merawat anggrek ya, kalau teman-teman yang seperti ini ada daun kuning seperti ini, nah teman-teman harus perhatikan ini daunnya karena memang daun tua atau karena busuk gitu ya. Kalau daun tua seperti ini ya, daun tua seperti ini kan nggak busuk nih ya, ini nggak busuk ya, teman-teman bisa langsung cabut. Tapi kalau busuk dia kok lembek, benyek, nah teman-teman harus hati-hati karena itu dia terserang penyakit. Kuningnya bukan karena memang tua, tapi karena memang dia terkena penyakit. Solusinya gimana? Gampang, cukup copot ini daun kuningnya. Kalau yang busuk ya, yang basah ini copot, lalu bersihkan pakai air mengalir ya. Bersihkan di air mengalir sampai benar-benar benyeknya itu hilang. Setelah itu baru teman-teman semprot pakai yang namanya alkohol. Nah, harus pakai alkohol. Tukang anggrek itu harus punya ini, perawat anggrek itu harus punya alkohol. Nah, cukup gak alkohol ya? Kalau teman-teman mau pakai fungisida ya monggo ya. Tapi kalau saya sih, sepengalaman saya, pakai alkohol itu sudah cukup sih. Dan teman-teman harus perhatikan media tanamnya itu sehat apa enggak, bagus apa enggak gitu ya. Kalau teman-teman tanya media tanam yang bagus itu seperti apa ya, teman-teman nanti bisa nanti di episode berikutnya mungkin saya akan ajari membedakannya. Oke, seperti itu. Dan apalagi nih, oke, ini kalau teman-teman mengalami busuk akar seperti ini, bukan busuk akar, busuk pangkal, busuk daun nih. Saya ngalamin busuk daun nih ya. Akarnya sudah seperti ini, akarnya baik sekali. Ini saya sudah mengalami ya. Kalau kayak gini tuh jangan khawatir, ya udah, nggak usah dipotong, nggak usah kasih ganti medianya. Nah, kebanyakan itu beberapa
YouTuber, beberapa pencinta anggrek, YouTuber untuk anggrek itu panik. Semuanya dibongkar, dianggap media tanamnya itu udah sudah asam. Oke lah, saya setuju. Ada media tanam yang memang sudah asam gitu ya. Tapi nggak selalu. Kalau anggrek busuk ini faktornya itu karena media. Bisa jadi karena memang kena karena memang teman-teman baru siramnya siang hari gitu ya, jam 9 atau jam 8, terusnya jam 9 nya itu udah panas, akhirnya dia air yang mengendap di dalam sini akhirnya bikin busuk gitu ya. Air dalam sini panas, akhirnya membuat busuk pangkal batang yang ada di dalam sini. That's why tadi saya bilang ke teman-teman, kalau teman-teman punya anggrek kayak gitu, anggrek bulan tuh posisinya dibuat tidurin aja. Posisi saya tidur kayak gini masih kena nih. Kenapa? Karena awalnya tuh begini ya, posisinya berdiri gini, tapi sekarang sudah enggak. Cek ini sehat apa enggak? Sehat banget. Karena pernah busuk itu bukan berarti tidak sehat, tapi sehat banget. Akarnya masih sehat, akarnya masih sangat layak. Dia timbul, dia timbul anakan anggrek baru, dan dia timbul calon bunga baru. Ini calon bunga baru, dan ini sekitar seminggu lagi dia akan tumbuh yang namanya kuntum baru ya. Ini kalau seperti ini teman-teman gak usah khawatir, karena belum tentu harus repot ya, harus ganti media, kayunya diganti, media tanamnya diganti. Akan lebih susah teman-teman. Kenapa saya bilang akan lebih susah kalau teman-teman langsung ganti semuanya? Karena kenapa? Karena kalau teman-teman repot ganti akar, ganti media, dia butuh waktu untuk adaptasi lagi, karena kan dirusak dia harus ada adaptasi lagi. Kalau saya biarin aja, saya lihat media tanamnya masih bagus gitu ya, media tanamnya masih bagus, masih akarnya masih bagus. Nah, patokannya saya hanya di akarnya. Kalau akarnya masih bagus, itu artinya sebenarnya bukan medianya, tapi memang dia kena penyakit aja. Tuh, hijau kan? Tuh, hijau, artinya sehat. Nah, nanti kalau anggreknya seperti itu, anggrek bulan seperti itu, nanti akan muncul begini nih. Tuh, ini busuk nih. Bentar. Ini busuk, tapi dia akan muncul anakan dari sebelah kiri atau sebelah kanan tuh, ya kan? Nah, batang yang ini, batangnya itu nggak perlu dipotong teman-teman. Nih, batang ini nggak perlu dipotong. Kenapa? Karena batang ini bisa tumbuh anakan dari sini, bisa tumbuh bunga, ya. Patokannya apa? Patokannya akarnya sehat dulu. Lihat, cek akarnya sehat gak? Oh, ini sehat banget nih. Tuh. Jauh. Ini sehat banget akarnya. Ini sehat banget. Tuh. Ya. Ini sehat banget. Maka teman-teman gak perlu khawatir kalau punya anggrek bulan. Kalau busuk itu gak usah khawatir. Anggrek bulan busuk itu bukan berarti medianya harus diganti. Bukan berarti batang ini harus dipotong. Bukan berarti, karena nggak semuanya harus kayak gitu ya. Kalau teman-teman bongkar lagi, dia adaptasi lagi, akarnya perlu adaptasi, tanamannya perlu adaptasi, itu lama banget. Tapi kalau teman-teman kayak gini, dibiarin, dirawat ya, yang busuk-busuk ini dibersihin dulu pakai air mengalir, terus ya disemprot pakai alkohol, atau teman-teman semprot ditambah plus sama fungisida, biarin aja, nanti dia akan tumbuh anakan seperti ini. Tuh, ya. Kalau seperti ini, nanti dia tetap akan berbunga. Karena fokusnya itu jadi terbagi. Fokusnya terbagi, tapi tetap dia akan tumbuh satu. Fokusnya terbagi. Dia akan generatif lagi, dan dia akan memunculkan bunga lagi, produktif lagi. Tuh, teman-teman. Ya, kalau punya anggrek busuk, anggrek bulan busuk, jangan khawatir. Ya, saya itu nggak pernah, makanya saya bilang saya kayak anggrek bulan saya yang ini nih,
saya nggak worry, saya bisa handle-nya membuat dia lebih cantik lagi gitu. Tuh anggrek saya tuh bulan busuk tuh, tadi busuk nih ya kan. Saya gunting, saya kasih saya siram pakai air mengalir, saya bersihkan, lalu saya kasih alkohol kering. Nah kalau sama anggrek itu jangan terlalu sayang-sayang banget, harus tega. Kenapa harus tega? Karena teman-teman hadapannya kalau kena virus tuh hadapannya mati ya. Teman-teman pilih anggreknya mati atau pilih anggreknya tetap ada tapi boncel dikit atau rusak sedikit. Contoh gini nih, ini tuh nggak sehat nih. Yes, kaget saya nih, ini pernah busuk, saya gunting tuh. Yang tadi ini juga nih, ini kan ada tanda-tanda dia daunnya nggak sehat nih, ini bisa busuk nih. Ini bukan busuk, ini lama-lama dia tuh kuningnya akan menjalar ke semua, nanti daunnya akan nggak sehat. Yang perlu saya lakukan adalah apa? Menggunting aja nih tuh. Gunting, setelah digunting udah nih, tinggal copotin aja tuh ya. Gunting dia kayak begini, lalu yang perlu dilakukan adalah semprot B1, disemprot dengan alkohol. Udah biarin aja. Nah kalau kayak gini teman-teman make sure bahwasannya dia tidak akan kena matahari langsung ya, karena dia lagi stres ya beberapa hari. Nah tuh liatin tuh akarnya tuh. Kenapa saya berani kayak gitu, nggak perlu ganti media, karena akarnya sehat. Ini medianya saya campur tuh sama kokopitnya, apa sih namanya, kotak-kotak tuh. Itulah sabut kelapa yang kotak-kotak tuh. Nah saya pakai itu, udah gitu doang, biarin aja. Ini nanti dia akan sehat lagi ya, dia akan kembali sempurna lagi. Seperti itu penanganan dari saya, dan ini adalah pengalaman saya teman-teman. Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang merasa wow Pak ini kan nggak sesuai dengan ini, nggak sesuai dengan itu, waduh ya terserah, nggak apa-apa. Buktinya tanaman saya hebat, tanaman saya sehat semua, selalu berbunga ya, nggak pernah berhenti berbunga sepanjang tahun bunganya ya. Untuk anggrek saya tuh, anggrek bulan saya sepanjang tahun. Lihatin ini anggrek bulan saya yang sudah bertahun-tahun, sudah bolak-balik spike-nya saya potong gitu ya. Karena kenapa ini saya suka, ini saya nggak ngincar bunganya gitu, tapi lebih mengincar ke besarnya anggrek, akarnya anggrek. Karena buat apa? Buat pajangan. Kalau bunganya itu nanti bikin berat tanaman sehingga bisa patah, itu yang nggak saya incar. Saya nggak incar tanamannya, saya nggak incar bunganya, tapi saya incar tanamannya. Oke, segitu dari saya. Nanti kalau yang teman-teman mau tanya mengenai anggrek bulan lainnya, teman-teman bisa komen. Teman-teman bisa juga nanti mungkin saya akan buat video lainnya untuk anggrek bulan yang memang udah gundul ya. Artinya bunganya udah nggak ada, daunnya udah nggak ada, sudah gundul karena busuk. Di sisa akarnya aja nanti saya akan review. Gitu, saya akan kasih tahu tutorialnya. Gitu teman-teman, ini adalah cara saya ya, cara saya dalam menghandle anggrek bulan dan cara saya dalam merawat anggrek. Banyak teori, saya menggunakan teori saya. Oke, semuanya sekian dari saya, semoga semua bermanfaat teman-teman. Semoga apa yang dipaparkan saya sharing saya ini menjadi berkah buat teman-teman, menjadi ilmu baru buat teman-teman ya. Dan jangan lupa tetap positif, tetap kreatif, tetap juga mencoba hal-hal yang baru sehingga tidak mudah stres ya. Sekian dari saya, dari Robert Orchid, bye bye.